Iko sebuah cito sebagai pengingat bagi awak basamu, di mana cito iko dibuat somato-mato untuk mengingatkan awak akan sejarah para leluhur. Ikolah citonyo. Alkisah sejarah suku Rangkayobosa dan Datuk Rangkayobosa dari Rokan Hulu. Di tanah bertuah yang kini dikenal sebagai Rokan Hulu, yang dilalui oleh aliran sungai Rokan yang besar dan memiliki sejarah panjang dalam adat, lahirlah satu kelompok masyarakat adat yang disebut suku Rangkayobosa. Mereka menetap di kawasan antara Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Rokan Frekoto, daerah yang kaya akan hutan, bukit, dan nilai-nilai warisan leluhur. Asal-usul suku Rangkayobosa. Suku Rangkayobosa merupakan bagian dari struktur suku dalam sistem adat yang dipengaruhi oleh budaya Minangkabau dan Melayu Rokan, dua akar kuat di wilayah Rokan Hulu. Nama Rangkayo merupakan gelar yang biasa dipakai oleh kalangan bangsawan atau pemimpin adat, sedangkan Bosa diduga berasal dari nama leluhur mereka yang dikenal berwibawa, sakti, dan berilmu luas, yaitu Datuk Bosa. Suku ini dikenal sebagai penjaga hutan, pelindung sumber mata air, dan pembawa tradisi turun-temurun seperti Balimau Kasai, Mandi Safar, Marhaban, Basapa, dan upacara adat lainnya yang masih ada, namun sebagian tradisi ini ada yang sudah ridak dilakukan. Datuk Rangkayobosa, tokoh leluhur sakti dari Kunto Darussalam. Dari keturunan suku ini muncul seorang tokoh besar yang hingga kini namanya masih disebut dalam doa adat dan kaba masyarakat tua, yakni Datuk Rangkayobosa, yang diyakini hidup sekitar abad ke-18 sampai awal abad ke-19 di wilayah yang kini dikenal sebagai Kunto Darussalam. Perjalanan hidup dan ilmu. Menurut cerita turun-temurun, Datuk Rangkayobosa adalah cucu dari seorang perantau Minangkabau yang kawin-mawin dengan penduduk asli Rokan. Sejak muda beliau dikenal berjiwa tenang namun sangat tajam nalurinya. Ia sering berdiam di Bukit Juragan, yang oleh masyarakat disebut sebagai tempat bertapa orang-orang sakti. Beliau mempelajari ilmu adat, silat tua, pengobatan hutan, serta ilmu ruhani Islam dari ulama-ulama tua yang datang dari arah Kampar dan Minangkabau. Ilmunya tak hanya dari manusia tetapi juga dari mimpi, zikir, dan tafakur di hutan rimba. Masa kepemimpinan dan karomah Datuk Rangkayobosa menjadi penentu adat dan pelindung kampung saat masa konflik tanah ulayat dan gangguan kolonial Belanda. Ia memimpin suku untuk mempertahankan hutan adat dari upaya pengambil alihan. Konon ketika Belanda hendak membuka jalan dagang melalui hutan suci Bukit Barisan, pasukan mereka tersesat berhari-hari meski sudah membawa peta. Beberapa masyarakat percaya Datuk Rangkayobosa mampu merubah wujud menjadi harimau putih dan menjelma menjadi cahaya di malam hari. Banyak yang meyakini bahwa ketika ada orang yang menyakiti tanah